Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sefrina Nirmala dari SMK Negeri 3 Pekanbaru, Riau. Hari ini, Senin 23 November 2020, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran daring dalam rangka uji kinerja PPG dalam Jabatan 2 tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ananda 12 Design Fashion. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya, sehat ya. Ya, sebelum belajar, Aini pimpin dulu doanya. Pelajaran, marilah kita berdoa kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Bentar, dicek dulu absensinya. Apakah sudah mengisi absen semua? Sudah, Mem. Sudah, Mem. Oke, Sudah, Mem. ada yang izin 3 orang. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke pelajaran hari ini, ada yang masih ingat dengan pelajaran sebelumnya? Minggu lalu kita membahas tentang busana daerah. Ada yang masih ingat busana daerah? Ya, busana daerah itu baju adat. Busana dengan budaya di setiap daerah. Ya. Busana yang spesifik melambangkan suatu daerah. Nah, busana yang menciri khaskan suatu daerah. Jadi kalau melihat busana itu jadi tahu itu daerah mana gitu ya. Ya. Jadi pelajaran kita kali ini adalah tentang busana pesta. Ya. Tujuannya adalah agar Ananda bisa mengklasifikasikan busana pesta, kemudian menganalisis busana pesta. Kita lihat materi berikut ini. Oke, materi kita kali ini adalah busana pesta. Kompetensi dasarnya yaitu menganalisis busana pesta dengan tujuan pembelajaran peserta didik mampu mengklasifikasi dan menganalisis busana pesta dengan benar. Oke. Apa itu busana pesta? Busana pesta adalah busana yang dikenakan untuk kesempatan pesta dan dibuat lebih istimewa dari busana lainnya, baik dalam hal bahan, desain hiasan, maupun teknik menjahitnya. Penggolongan busana pesta ada 7. Yang pertama, busana pesta pagi, busana pesta sore, busana pesta malam, lalu ada busana pesta malam resmi, busana pesta gala, busana pesta koktail, busana pesta fantasi atau fancy. Busana pesta pagi atau siang ya adalah ciri-cirinya modelnya sederhana, mudah diatur dan menarik. Kemudian penggunaan warna dan hiasannya dibatasi seminimal mungkin. Hiasan yang digunakan terbatas renda-renda, bros yang tidak mengkilap dan warnanya redup. Jadi busana pesta pagi ini dikenakan pada kesempatan pesta antara pukul 9 sampai dengan 15. Ya. Busananya terbuat dari bahan yang bersifat halus, lembut, kemudian mudah menyerap keringat dan tidak berkilau. Bisa dilihat di sini gambarnya warnanya redup ya. Dan modelnya juga minimalis.
Lalu busana pesta sore. Busana pesta yang dikenakan pada kesempatan sore menjelang malam. Pemilihan bahan sebaiknya bertekstur agak lembut dengan warna bahan yang cerah atau warna yang agak gelap dan tidak mencolok. Kemudian busana pesta malam. Ciri-cirinya busana yang dikenakan pada kesempatan pesta malam hari. Pemilihan bahan yaitu yang bertekstur lebih halus dan lembut. Mode busana kelihatan mewah atau berkesan glamor. Lalu warna yang digunakan lebih mencolok, baik mode ataupun hiasannya lebih mewah. Jadi ada perbedaan antara busana pesta pagi, sore, dan malam. Ya, ini contoh busana pesta malamnya. Bisa dilihat di sini dari segi bahan, teksturnya memang dia halus ya. Jadi jatuh bahannya terlihat, kemudian mewahnya terlihat dari kilau kainnya. Jadi terlihat lebih glamor. Kemudian busana pesta malam resmi. Busana yang dikenakan pada saat resmi, modenya masih sederhana, biasanya berlengan tertutup sehingga kelihatan rapi dan sopan, tetapi tetap terlihat mewah. Ini contoh untuk busana pesta malam resmi. Busana pesta gala. Busana pesta yang dipakai pada malam hari untuk menghadiri pesta besar dengan ciri-ciri modenya terbuka, kemudian glamor dan mewah. Misalnya, busana dengan backless atau punggungnya terbuka, kemudian basti look atau dadanya yang terbuka, kemudian contohnya decollete look, leher yang terbuka, dan banyak lainnya ya. Oke, busana pesta cocktail. Busana yang digunakan dalam kesempatan resmi sewaktu pagi, siang, atau menjelang sore. Ciri paling khas dari busana ini yaitu modelnya sedikit lebih meriah dari busana pesta pagi atau siang, tetapi lebih sederhana dari busana pesta malam. Ya, ini terlihat lebih modelnya lebih dari model busana pesta pagi. Lebih ada modelnya, kemudian warnanya juga lebih mengkilat. Ya, kemudian nih busana pesta fantasi atau fancy. Busana pesta ini termasuk ke dalam jenis busana yang lebih menampilkan kemahiran sang desainer daripada penjelmaan suatu kreasi, dengan tujuan mempercantik perwujudan dan lahiriah seseorang melalui busananya. Contohnya nih seperti yang ada di gambar slide PowerPoint-nya. Kalian lihat di sini desain busananya seperti seorang putri, ya kan? Mewah, terus kembangnya sama seperti yang ada di dalam cerita dongeng. Nah, ini disebut sebagai busana pesta fantasi. Jadi, artinya fantasi dari pikiran seorang desainer dituangkan ke dalam suatu kreasi busana. Ini namanya busana pesta fantasi. Nah, karakteristik busana pesta. Untuk menghasilkan sebuah busana pesta yang bagus dan bermutu tinggi diperlukan mempertimbangkan karakteristik busananya. Kalau busana pesta, karakteristik yang kita pertimbangkan antara lain yang pertama siluet busana. Siluet ini adalah struktur atau desain busana yang mutlak harus dibuat dalam suatu desain. Dengan kata lain, siluet itu adalah garis luar suatu busana, ya. Ada banyak macam
siluet busana bisa dibaca di handout-nya, itu berbagai macam bentuk siluet dibagi berdasarkan penggolongannya, ada berdasarkan bentuk dasar, pengaruh tekstur, bermacam huruf ya. Kalau huruf siluet A, siluet I, S, dan seterusnya. Kemudian siluet busana berdasarkan bentuk yang ada di alam ya. Nanti kalian baca handout-nya. Kemudian karakteristik yang kedua adalah bahan busana. Bahan yang digunakan untuk busana pesta biasanya dipilih bahan yang berkualitas tinggi dan mampu menimbulkan kesan mewah. Oke, contohnya mungkin bisa kalian ketahui ada bahan brokat, bahan tile, bahan organdi, bahan chiffon, bahan sutra, dan bahan lainnya. Sekarang di pasaran banyak bahan baru ya. Kemudian karakteristik berikutnya adalah warna busana. Warna yang digunakan dalam pembuatan busana pesta biasanya kelihatan mewah dan gemerlap ya. Kemudian tekstur bahan. Tekstur adalah sifat permukaan dari suatu benda yang dapat dilihat dan dirasakan. Nah, kalau suatu kain permukaannya terlihat teksturnya, kita bisa tahu itu kainnya kain apa. Gitu ya. Nah, apalagi kalau kalian bisa merabanya. Akan terasa halus, kasar, atau timbulnya suatu motif dari kain tersebut. Kemudian, karakteristik berikutnya adalah hiasan busana. Hiasan yang diaplikasikan pada busana pesta. Nah, kalau busana pesta ini hiasannya ada sulaman burci atau payet, ada bordir, ada sulaman dengan memakai benang emas, ada renda, manik-manik, kancing, banyak ya, tergantung model busana yang dibuat. Kemudian penonton karakteristik busana yang terakhir adalah penyelesaian. Penyelesaian di sini bagaimana suatu busana itu diproduksi. Penyelesaian inilah penentu suatu busana terlihat bagus ya. Dari segi penyusutan bahan, kalau bahannya mudah susut, kita harus susutkan dulu. Kemudian pemasangan furing. Jadi permukaan bahan utama harus menyesuaikan dengan furing yang kita gunakan. Lalu penyelesaian sambungan. Maksudnya di sini setiap jahitan yang kita jahit itu harus disetrika. Akan terlihat rapi karena ini adalah busana pesta ya. Kemudian penyelesaian tiras atau sisa jahitan. Nah, pemilihan tiras di sini kita harus pandai bahan apa, penyelesaian tirasnya seperti apa. Tidak semua busana pesta memakai kampuh buka misalnya. Ada bahan-bahan tertentu yang menggunakan kampuh balik dan kampuh kostum. Ya, kemudian dari penyelesaian kampuh atau tiras, lalu kita baru memasang aksesorisnya. Lalu kalau ada modelnya drapir, kita pasang drapirnya. Kemudian proses pencucian busananya. Nah, dari situ kita bisa tahu karakteristik busana pesta yang kita pakai atau kita buat itu bisa menentukan kualitas dari suatu busana tersebut. Oke. Nah, tadi adalah materi kita tentang busana pesta. Lalu langkah selanjutnya kalian kerjakan LKPD yang ada di Google Classroom. Sudah men-share ya, silahkan kerjakan. Nah, ini bentuk LKPD. Baca handout-nya sebagai pedoman.
Ya, 4 gambar yang harus kalian analisa. Analisa detailnya, bahannya, kemudian penggolongannya masuk ke busana apa. Silakan dikerjakan, Mem tunggu waktunya 10 menit. Mem, yang saya tuh kampungnya aja kan? Iya. Nah, baik, ada yang bisa mempresentasikan hasil LKPD-nya? Saya Mem. Oke, Zara, silakan. Oh, besar dikit Mem. Nah, model busana yang pertama, penggolongannya busana pesta malam. Terus karakteristiknya, siluet busananya siluet A, bahannya bahan sutra, warnanya merah muda, tekstur bahannya halus, hiasan busananya manik-manik di bagian pinggang dan leher, penyelesaiannya kapu buka. Model busana yang kedua, penggolongannya busana pesta gala, karakteristiknya siluet busananya siluet A, bahan busana organza, warna bahan biru muda, tekstur bahan kasar, tipis, dan sedikit transparan, hiasan busananya bordir bermotif bunga, penyelesaiannya kapu balik. Model busana yang ketiga, busana pesta malam, karakteristiknya siluet busana siluet A, bahannya satin, warna bahannya ungu, tekstur bahan halus dan sedikit mengkilap, hiasan busana manik-manik dan rendah, penyelesaiannya kampung kostum. Model busana yang keempat, penggolongannya adalah busana pesta sore, karakteristiknya siluet busana siluet A, bahan satin, warna bahan merah, tekstur sedikit kaku, tidak terlalu mengkilap, hiasan busana manik-manik di bagian pinggang, penyelesaiannya kapu buka. Model busana yang terakhir, penggolongannya busana pesta fantasi, karakteristiknya siluet busana siluet X, bahan busana satin bridal, warna merah marun, tekstur busana kaku, tidak terlalu mengkilap, hiasan busana manik-manik dan bordir, penyelesaian busananya menggunakan piece bag untuk klip. Oke, Sudah, Mem? udah. Oke, siapa lagi yang bisa mempresentasikan apa? Ada yang sama jawabannya dengan Zahra? Atau ada yang beda? Berbeda, Mem. Oke, silahkan yang berbeda presentasikan hasil LKPD-nya. Yang pertama yaitu penggolongannya busana pesta pagi. Karakteristiknya menggunakan siluet I, menggunakan bahan satin berwarna pink lembut bertekstur halus, menggunakan hiasan payet pada dada dan pinggang. Yang kedua, busana pesta fantasi menggunakan siluet A, menggunakan bahan organza berwarna biru muda, bertekstur halus, menggunakan hiasan bunga pada bagian atas busana. Yang ketiga, penggolongannya busana pesta gala menggunakan siluet. Karakteristiknya menggunakan siluet hourglass, menggunakan bahan satin berwarna ungu gelap, bertekstur halus, terdapat hiasan payet pada bagian. Silakan Angel presentasikan. Dan menyebar ke bagian bawah, bahan busananya sutra, warna busananya pink pastel, tekstur bahan lembut dan halus, hiasan busana ada tambahan brokat, ditambah dengan hiasan payet di bagian dada dan pinggang. Penyelesaiannya pemasangan coring lepas, dengan disetrika hingga licin supaya jatuhnya rapi dan sebelum diselesaikan kita kampung kostum.
Yang kedua, busana pesta gala bersiluet X karena bagian atas yang lebar disebabkan oleh model lengannya dan pas di pinggang lalu mengembang besar di bawah. Bahannya dilapisi dengan organza, warna busananya berbeda dengan hiasan bunga yang warna terang. Teksturnya halus namun kaku karena organza tersebut. Kemudian hiasannya dihias dengan hiasan brokat bunga mantel yang membuat hiasan itu semakin hidup. Penyelesaiannya boleh terbuka dengan kapu kostum. Yang ketiga itu busana pesta malam bersiluet A menggunakan bahan satin berwarna ungu, teksturnya halus dan jatuh serta lembut, menggunakan hiasan payet di bagian bahu hingga ke pinggang dan selesainya menggunakan kapu kostum. Yang keempat busana pesta sore yang bersiluet A bahan satin berwarna merah cerah, teksturnya halus dan lembut, hiasan payet yang asimetris atau diagonal dari bawah dada ke pinggang, dan penyelesaian dengan kapu kostum dan pemasangan brassiere. Yang terakhir busana pesta fantasi yang bersiluet A menggunakan bahan satin budal warna wine red atau muda, teksturnya halus, hiasan payet dengan membentuk motif di bagian pinggang ke bawah, dan selesaiannya kampung motif dan corak dasar. Oke. Ya baik, makasih Angel. Dari 3 temannya yang sudah presentasi tadi, sedikit mau koreksi ya. Dari siluet tadi beberapa menyebutkan, dan yang kedua itu siluetnya adalah siluet hourglass ya, bukan X. Itu adalah siluet hourglass atau mengecil di bagian pinggang. Nah, ini ya, untuk yang pertama, di sini penggolongan busananya adalah busana pesta malam. Kenapa busana pesta malam? Kita lihat kriteria busana pesta malam itu dia lebih glamor modelnya ya. Ini dia sudah terlihat payetnya di mana-mana dengan desainnya yang agak rumit ya. Ini kita sebutnya dia busana pesta malam, walaupun warnanya sedikit soft. Lalu siluetnya ini siluet A kita bisa pakai, siluet draperi juga boleh. Kenapa siluet draperi? Karena ada off nasal yang dipakai di bagian dada. Ini ya, kelihatan lipat-lipatan ini namanya off nasal. Ya. Kemudian warnanya tidak jadi masalah, ini sama semua. Rasa beda pandangan karena kita melihat di gambar ya, jadi beda-beda ininya. Koreksi adalah penggolongan sama siluetnya. Kemudian yang kedua, ini tadi banyak yang menyebutkan gambar yang kedua adalah busana gala, busana pesta gala ya. Nah, di gambar desain yang kedua ini adalah busana pesta koktail. Kenapa? Nah, kalau gala itu busana pestanya dia lebih terlihat terbuka. Kemudian pemilihan warnanya juga sedikit agak ke arah busana pesta malam ya. Kalau yang di sini busananya agak soft, kemudian pemilihan hiasannya dia tidak terlalu glamor, dia tidak glamor ya. Kalau dari unsur pemilihan warna ini masuk ke busana koktail. Oke. Kemudian untuk siluetnya hourglass. Lalu
hiasan yang ada di sini adalah bordir ya, ini hiasan bordir tempel. Bunga-bunganya ini asalnya adalah dibordir kemudian ditempelkan pada bagian-bagian busana yang diinginkan. Ini ada di dada, di bahu, sedikit di bagian roknya. Lalu yang ketiga ini busana pesta gala. Nah, siluetnya siluet draperi. Nah, ini yang dikatakan draperi. Coba lihat ya, ini ada yang di bagian dari pinggang ke panggulnya ada serong agak melipat gitu ya. Itu namanya draperi. Nah, ini yang disebut siluet draperi. Kemudian hiasannya, dia memakai hiasan pahit di bagian potongan yang simetrisnya. Sebenarnya ini juga bisa kita pakai siluet L. Kenapa? Karena jatuh busananya, siluetnya nih yang ada menjuntai ya, nih ke lantai, ini bisa disebut dengan siluet L. Tapi karena dia banyak memakai draperinya di sini dan sisa kain yang menjuntai ke lantainya tidak terlalu banyak, jadi ini kita sebut siluet draperi. Nah, yang ini juga siluet A ya, terlihat dari potongan luarnya nampak siluet A. Nah, busana pesta sore atau malam bisa kita gunakan dua waktu. Kalau sore, kenapa? Karena modelnya tidak terlalu pemilihan warna juga tidak terlalu mencolok. Kalau untuk malam mungkin bisa karena ada hiasan di dada, di pinggang, dan ini di tambahan di bawahnya. Nah, yang ini ada yang tadi membahas, kalau yang keempat adalah busana gala. Ada juga yang membahas ini busana fantasi. Dua-duanya betul. Kalau untuk busana gala, karena modelnya ya, kita bisa lihat modelnya tidak seperti busana pesta yang umum. Kemudian karena dia lebih ngembang. Lalu kalau dibilang busana fantasi, ini tergantung dari fantasi pikiran desainernya. Dia unsurnya kemana? Apakah ini ke princess atau apa ya? Tapi untuk fantasi ini kita harus lebih tahu dulu kemana arah fantasi si desainernya. Kalau ini belum terlihat jelas, tapi bisa dikatakan ke fantasi untuk mungkin busana princess kali ya, masuk kategori. Nah, siluetnya X, kenapa? Coba dilihat di bagian depan, ini dia menyatu ke bawah, tapi lebih mengembang. Ya, beda dengan busana pada gambar nomor 2 tadi. Nah, ini yang di bahu cuma penambahan. Jadi tidak bisa dibilang siluet X. Oke. Sampai di sini ada yang belum mengerti? Paham semua? Sudah, men. Ya. Baik, Ananda. Kalau sudah paham, bahasan LKPD tadi juga sudah kita bahas, sudah mengerti, ya. Sering-sering membaca tentang siluet, ya. Itu tadi siluet ada banyak penggolongannya. Jadi siapa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Ino bisa? Bisa, men. Oke, silakan. Busana pesta adalah busana yang dikenakan untuk kesempatan pesta dan dibuat lebih istimewa dari busana lainnya, baik dalam hal bahan, desain, hiasan, maupun teksturnya. Sementara itu, baju pesta itu tergolong dari berbagai macam. Yang pertama, pesta pagi, pesta sore, baju pesta malam resmi, terus pesta gala,
busana pesta koktail, dan busana fantasi. Karakteristik busana pesta antara lain siluet, bahan, warna, tekstur, hiasan, dan penyelesaian. Oke, ya. Dari yang dibacakan Ino tadi sudah mencakup adalah kesimpulan dari materi kita hari ini. Baik Ananda, untuk selanjutnya setelah ini Ananda mengerjakan evaluasi yang telah di-share di Google Classroom ya. Jadi karena pembahasan kita telah selesai, nanti kerjakan evaluasinya, baca betul baik-baik handout-nya agar tidak ada yang salah. Baik, untuk pembelajaran kita minggu depan, masa akhir semester ya untuk minggu depan. Jadi hari ini materi kita telah habis. Jadi Ananda coba dicek kembali tugas-tugas yang belum dikumpul, silahkan dikerjakan, dikumpul sesegera mungkin ya. Jika ada yang tidak jelas boleh kita sharing di grup WA-nya. Nanti tanyakan apa yang tidak jelas dari tugas yang sebelumnya yang masih belum ada mengumpulkan di Google Classroom-nya. Ya, bisa ya? Bisa, Mem. Iya, Oke. Mem. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Tetap jaga kesehatan. Ingat 3M. Apa itu? Cuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran kita, Aini silahkan tutup pelajaran dengan doa. Kita berdoa, masing-masing berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.